Begitu dilihat wah, rupanya bus ini sudah tidak lagi berada di jalan aspal, melainkan di jalan setapak di tengah hutan. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah fenomena misterius yang terjadi di daerah kawasan sekitarnya Jawa Tengah, yaitu fenomena misterius di mana ada dua buah bus yang nyasar di dalam hutan wah. Jadi ceritanya pada tahun 2012 lalu masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berita ada dua kendaraan berat yang nyasar ke dalam hutan. Dua kendaraan berat itu tiba-tiba ditemukan di dalam hutan yang gelap gulita di kawasan Blora wah. Anehnya lagi, konon kondisi fisik dari dua kendaraan berat ini sama sekali tidak tergores, padahal di hutan itu dipenuhi oleh pohon jati yang sangat besar. Bahkan untuk mengeluarkan dua kendaraan berat ini, polisi yang dibantu oleh masyarakat harus menebang pohon-pohon di sekitarnya. Kayak mana ceritanya, Wak? Let's start it. Hari itu pada tanggal 22 Juni 2012 dini hari, bus Pahala Kencana tujuan Jakarta Madura dan truk beton Jaya Mix melintas di jalur Pantura, tepatnya Juwana Rembang. Saat itu lalu lintas sedang macet, jadi supir bus ini mencoba ke jalur alternatif nih wah. Di dalam bus Pahala Kencana sendiri pada saat itu yang masih terjaga yang jelas supir serta kernetnya, sementara 33 penumpangnya sedang tertidur. Begitu bus sampai di wilayah paling selatan, tepatnya di jalur Jaken Kabupaten Pati, supir bus merasa sudah berada di jalur Pantura. Namun rupanya bus ini mengarah ke Kabupaten Blora. Di malam yang sangat gelap gulita itu, bus menempuh jalan pintas yang dipenuhi oleh pohon jati. Nah, pada saat itulah Pahala Kencana ini baru bertemu dengan truk beton Jaya Mix. Truk beton ini saat itu berada di depan si bis nih. Lalu supir bus ini mencoba untuk mendahului truk, tapi si kernet bus ini malah meminta supir truk duluan nih yang mendaki, karena kebetulan pada saat itu jalur mereka lagi mendaki. Duluan lah truk ini kan, baru disusul sama bis nih di belakangnya. Tapi wak, ternyata ban belakang si bus ini selip. Mundur dia lagi ke belakangnya kan. Kenapa tangan aku kayak gini? Dan tidak lama kemudian terdengarlah benturan keras. Nah, waktu kebentur itu, supir dan kernet bus pun langsung turun untuk memeriksa keadaan. Mereka berdua kemudian terkejut lantaran mesin bus ini tiba-tiba mati. Keterkejutan mereka pun bertambah ketika mereka menyadari bahwa mereka sedang berada di tengah-tengah hutan jati. Hutan jati yang dimaksud yaitu hutan jati Gadogan yang berasal di desa Kadung Bacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dan saat itu waktu menunjukkan pukul 2.30 dini hari, dan kemudian kernet membangunkan seluruh penumpang yang sedang tertidur di saat itu. Dan bisa kalian bayangkan kan gimana kagetnya uak-uak yang ada di dalam bus itu setelah mereka bangun mereka berada di dalam hutan jati. Hatu truk tadi gimana wak? Sama wak, berdempet mereka berdua tuh. Si bus nyasar, truk pun nyasar. Dan pada saat itu tidak ada yang bisa dilakukan supir bus, supir truk, kernet, dan penumpang-penumpang di tengah malam yang sangat gelap gulita di kawasan hutan Blora itu. Dan baru sekitar pukul 5.30 pagi mereka baru mencoba untuk mencari pertolongan kepada warga sekitar. Dan baru setelah kurang lebih 5 jam bantuan pun datang. Polisi yang datang ke tempat kejadian pada saat itu terkejut karena mendapati bagaimana bisa bus dan truk yang besar ini melewati jalan setapak yang ada di dalam hutan. Bahkan mobil patroli polisi saja harus bersusah payah untuk masuk ke TKP. Polisi dibantu masyarakat juga harus menebang pohon yang berada di sekitar dua kendaraan besar itu. Proses evakuasi pun berjalan cukup lama di mana jalan ini pun harus diratakan gitu kan. Dan baru sekitar pukul 18.30 sore bus dan truk ini baru bisa mencapai jalan desa. Menurut anggota Polsek Blora yang membantu melakukan evakuasi, dirinya sempat terheran-heran melihat kejadian tersebut. Nggak usah bapak, pak, aku pun heran. Apalagi menurutnya badan atau kondisi fisik dari bus dan truk ini sama sekali tidak tergores oleh batang pohon. Seolah-olah kedua kendaraan besar ini tiba-tiba dipindahkan aja tuh ke situ. Tapi katanya fenomena aneh ini memang beberapa kali pernah terjadi di kawasan hutan Blora ini, Wak. Dimana pada tanggal 11 Oktober 2016 lalu, hal yang nyaris sama juga menimpa dua bus Jati Mas. Kronologis kejadiannya, jadi dua bus ini mau menjemput rombongan anak-anak sekolah dasar untuk kunjungan wisata, Wak. Dan bus itu berangkat dari poolnya pukul 3 pagi. Saat berada di tengah jalan, supir dan kernet bus ini ngerasa ada yang aneh gitu dengan jalan yang mereka lalui pada malam itu. Begitu dilihat
lihat wah, rupanya bus ini sudah tidak lagi berada di jalan aspal, melainkan di jalan setapak di tengah hutan. Dan butuh waktu 4 jam untuk mengevakuasi 2 bus besar ini untuk keluar hutan. Gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Kejadian dan fenomena aneh kendaraan besar yang nyasar di kawasan hutan Blora ini katanya udah sering terjadi. Jadi nggak heran wah kalau misalnya aku nge-googling nih bus nyasar di kawasan Blora, itu banyak kali artikel-artikelnya. Dan banyak juga yang mengarah ke hal-hal mistik atau semacamnya lah gitu. Tapi karena aku penakut di sini nggak mau bahas-bahas mistik-mistiknya, dan aku juga nggak mau jadi cenayang mendadak gitu ya. Jadi kita coba bahas dari sudut pandang yang lain aja ya Wak. Jadi proses perpindahan suatu objek dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang singkat biasanya disebut ya teleportasi. Sebenarnya ada banyak kasus teleportasi di dunia ini. Misalnya aja yang pernah terjadi oleh si Gil Perez, di mana kisah ini terjadi pada abad ke-16. Seorang pria yang bernama Gil Perez dari Filipina, entah bagaimana caranya bisa tiba-tiba berpindah tempat dan berada di Plaza Mayor Meksiko, Wak. Filipina, Meksiko. Dan kejadian ini terjadi pada saat dia sedang terlelap tidur. Nah, hati-hati kalian yang suka tidur, tiba-tiba kalian udah sampai Meksiko aja. Ih, mau kalian lakukan modal tidur aja kok tiba-tiba bangun di Meksiko, sampai nggak mau, gila kau. Santai. Kasus teleportasi lainnya yang juga terkenal yaitu kasus Philadelphia Experiment. Eksperimen yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat ini disebut-sebut terjadi pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1943. Saat itu kapal perang angkatan laut dikabarkan mengalami teleportasi. Peristiwa misterius itu menyebabkan kapal perang yang berada di pelabuhan Philadelphia itu menghilang beberapa saat dan berpindah ke Norfolk, Virginia yang berjarak 200 mil, Wak. Gimana menurut kalian? Apakah bus-bus yang ada di kawasan Blora itu juga mengalami teleportasi? Komen di bawah. Selain kemungkinan terjadinya teleportasi, ada lagi kemungkinan yang tersisa yang paling masuk akal. Kemungkinan itu tidak lain adalah bahwa kendaraan-kendaraan itu memang telah berjalan masuk ke dalam hutan itu dalam kondisi normal. Hanya saja supir dan kernet tidak menyadari hal ini. Kenapa? Faktor kemungkinan besar adalah kondisi tubuh yang sudah lelah dan ditambah mengantuk, sehingga membuat daya konsentrasi pun berkurang. Maka yang tadinya dikira jalan aspal atau jalan yang sesungguhnya, rupanya yang dilewati malah jalan setapak. Selain itu ditambah lagi dengan kondisi hutan yang lebat dan malam yang gelap, di mana membuat daya penglihatan pun berkurang. Makin lagi ditambah, Wak, semua kasus-kasus kendaraan besar yang tersasar di dalam hutan ini selalu terjadi dari malam hingga dini hari. Nggak ada gitu di siang hari. Jadi memang itu kemungkinan dikarenakan faktor kelelahan dan kurangnya konsentrasi supir dan kernet pada saat itu. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke guys, jadi sekian dulu pembahasannya. Gimana menurut kalian? Apakah memang bus ini dipindahkan secara misterius, atau bis-bis ini mengalami teleportasi, atau dikarenakan kurangnya konsentrasi supir dan kernet bus pada saat itu yang dalam keadaan kelelahan? Komen di bawah. Atau mungkin dari kalian ada yang berasal dari Blora, boleh diceritakan di bawah kenapa itu orang itu bisa nyasar semua di dalam situ. Aku mau dengar kali. Oke guys, jadi sekian dulu videonya. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan untuk kalian yang sudah subscribe channel ini, aku ngucapin terima kasih banyak. Dan untuk yang belum, aku mohon untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel Nanat. Oke, bye. See you next video. Bye.